Halo guys, welcome back to Sakata TV channel. YouTube channel. Hari ini kita agak sedikit berbeda nih. Biasanya kita kan didatengin. Sekarang kita yang ngedatengin. Dan juga ini tempatnya enak banget, adem. Ini ada di Bandung sih lokasinya. Jadi demi pasangan ini kita podcast jam 11:30 malam. Iya, ini nggak apa-apa ini berisik-berisik di sini ya. Oke. Kita perkenalkan dulu sebelumnya ya. Di sini ada Bapak Gali. Dan juga ini istrinya yang tercinta. Siapa namanya? Tasya. Oh, Tasya. Ini udah jelas, sudah pada tahu mungkin ya kalau oh, kita mah jangan ditanya gitu. Oke, kalau Tasya. Gue juga salah satu orang yang menduduki jabatan direksi di salah satu perusahaan BUMN, anaknya BUMN. Hebat sekali. Usianya sangat muda dan juga karirnya udah mantap. Bisa dilihat mungkin dari bentuk tubuhnya sangat senang sekali guys gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya ini kok di mana sih? Kesini di mana? Ini sebetulnya sih ada di salah satu tempat peristirahatan di Bandung. Di Bandung. Enak banget tempatnya. Adem, sunyi banget. Kesini aja deh. Ini kita ada di apa? Ada di apa ini? Jalan Saninten. Jalan Saninten Inn. Hotelnya Saninten. Hotel Saninten. Ada di Jalan Saninten. Kalian cari aja di Google Saninten Inn. Ntar kalian diantar oleh Mbah Google ke sini. Ini enak banget. Jadi kalau yang mau istirahat di Saninten Inn ini udah ada makanannya juga. Jadi nggak bakal kelaparan. Dijamin enak ini mah, bener nggak? Enak nggak? Enak bisa. Saya tuh orangnya yang lumayan punya tes yang sangat tinggi sih sebetulnya gitu kan. Cuma saya ngerasain ini gila. Makanan yang lain apalagi aja. Itu kopinya, kopi latenya. Kopi latte enak banget. Cuma ini kalau orang-orang misalkan mau teman-teman yang lain kalau ingin burger ini juga sih bisa langsung ke sini juga di Saninten. Cuma nanti juga kita bisa menghubungi Teteh Tasya ya di sini. Nanti kita IG-nya kita simpan di bawah ya. Dan juga kita mulai bincang-bincang sekarang ya. Kita interogasi apa aja yang mau kita tanyakan nih? Apa aja yang mau kita tanyakan? Apa dulu ya? Ini wajah-wajahnya kok kayak stres banget ya. Kedatangan gitu. Kita tuh stres banget. Kenapa nih? Takut colek-colek atau gimana? Ngomong apa bingung soalnya kalau saya ngejelasin tentang beliau tuh banyak sekali, hampir segudang gitu kalau yang harus saya jelasin. Intinya beliau sangat baik, orangnya pekerja keras juga, dan juga dia sangat loyal lah terhadap teman, apalagi orang yang susah gitu pasti dia bantuin gitu kan. Baik itu dari segi apa, orang yang punya hutang bilang aja sama dia pasti diberesin sama dia bro gitu. Tenang aja. Orang yang punya orang yang dikejar-kejar Kosipa juga bilang aja sama dia pasti dia beresin gitu kan. Kerasa sama saya juga gitu. Curhat. Jadi beliau juga bekerja di salah satu anak perusahaan BUMN Pindad. Pindad International Logistik, dan sekarang beliau menjabat sebagai Dirops ya kalau nggak salah, Dirops. Nah di situ juga mungkin teman-teman pada tahu ya kalau di Pindad itu kan identiknya Pindad gitu kan, produksinya kan yang berhubungan dengan Kementerian Pertahanan kan, kayak senjata, alat beratnya, ataupun juga sekarang Pindad itu tidak terbatas di alat-alat yang berhubungan dengan pertahanan. Mungkin juga produksi-produksi yang lain ya, mungkin bisa dijelaskan sekilas mungkin Pak Gali? Untuk saat ini Pindad itu tidak hanya menyediakan alutsista saja Pak. Jadi dirut kami selalu berinovasi dan Dirtek kami juga berinovasi. Tidak semua sekarang barang Pindad itu selalu military respect. Oke. Jadi sekarang itu kita merambah ke retail, baik itu ada gas 3 kilo, terus ada alat bantu pernafasan, dan yang lagi viral sekarang Pertashop. Oke. Itu yang sekarang lagi digarap di Pindad itu sendiri. Oke. Mungkin bisa lebih dijelaskan secara detail apakah itu Pertashop dan juga fungsinya seperti apa? Pertashop itu tempat pengisian bahan bakar ya. Hampir basicnya itu hampir sama seperti pom bensin, cuman skalanya kecil. Jadi hanya satu muatan jenis BBM saja itu ada Pertamax atau
Dexline. Nah, kategori bisnis ini tidak terlalu besar, ini di kategori menengah. Jadi siapa saja yang ingin berusaha, berwirausaha bisa membeli atau mendaftar untuk Pertasop, bisa langsung lewat ke Pertamina. Nanti daftar, silahkan pilih pabrikasi. Ada 28 pabrikasi, salah satunya yang utamanya Pindad. Ya, tuh kan kita jadi tahu ya, Pertasop tuh jadi yang satu itu kan? Ya, itu jadi kita pernah lihat ya? Pom bensin yang dikecilkan mungkin ya. Ya. Itu kalau misal persyaratannya apa aja nih? Kalau misalkan ada orang yang berminat nih ingin buka Pertasop, apa aja mungkin? Pertama, memiliki lahan. Pasti tidak kurang, tidak lebihnya sekitar 200 meter persegi. Terus yang pasti dia harus daftar dulu ke Pertamina itu sendiri. Nanti mungkin linknya bisa di-share pendaftaran Pertasop sendiri, agenan di Pertamina, proven, baru bisa membeli unit Pertasop di 28 pabrikasi termasuk Pindad. Apakah perseorangan atau harus berbadan hukum, CP atau PT? Ya, minimal UP, CV, PT itu bisa. Untuk perorangan ya. Jadi dari mulai UP, perizinan UP, CV, PT, mangga buat teman-teman yang mau pengen usaha kecil dan menengah, ya Pertasop cocok lah. Dan juga untuk jenis bahan bakarnya cuma 2 macam ya kalau nggak salah. Pilihannya ada Dexline atau Pertamax. Nah teman-teman, bagi kalian yang mau membuka usaha, sama aja kalian kalau membeli Pertasop itu sama dengan punya pom bensin loh, bukan buat seperti itu ya. Jadi ngapain kan kalau pom bensin itu kan secara sekarang skalanya harus besar dan juga membutuhkan modal bermiliar-miliar kan. Nah sekarang kalau dilihat dari keuntungan itu juga mungkin sama ya harganya. Sama juga ya harga di penjualan bahan bakar di pom bensin dengan Pertasop sama juga ya. Nah makanya untuk dari itu mungkin kita sekilas membahas tentang Pertasop, dan juga ini ada di salah satunya di Pindad, mungkin perusahaan yang bisa mendistribusikan kepada masyarakat yang ingin mempunyai usaha Pertasop. Nah selain itu Pak Galih, usaha apa aja yang Anda kerjakan sekarang ini nih? Soalnya saya lihat wah keren hobi Anda, gila mainannya mainan sultan banget bro. Koleksinya keren-keren. Nah, mungkin usaha apa aja nih yang Pak Galih kerjakan saat ini Pak Galih? Apa ya, mungkin usaha dulu sebelum saya di Pindad juga kerudung saya udah jualan. Karena saya jualan kerudung dari zaman SMA. Yang sekarang mungkin ya waktu agak terbatas ya semenjak masuk di salah satu perusahaan bukan anak cucu BUMN. Cucu BUMN ya. Sekarang dilanjutin sama istri, dan istri juga expand ya, usaha sepatu dulu sama bapaknya, sekarang ke anaknya lanjutin. Ini ya salah satu sepatunya ya? Ya, ini dari mereknya dari AI. Tuh. Untuk anak ABG cocok nih. Sekarang tuh lagi musim, meskipun emak-emak nih pengennya tuh pakai sepatu loh. Pengen kayak anak muda, bener. Ke pasar juga pakai sepatu ya? Aku aja ngoleksi sepatu, sneaker tuh banyak pisan zaman ayeuna gitu. Iya, karena biasa mama mah selop gitu kan ya, zaman dulu mah. Sekarang mah enggak, karena pengen kelihatan kayak ABG. Tasya, produksi sepatunya ada berapa variasi gitu? Berapa varian? Apakah ini cuma colornya cuma black and white atau ada? Banyak. Ada banyak juga. Bisa ya? request juga nggak? By request gitu bisa bikinnya? Bisa. Karena kita emang langsung bikin dari pabriknya sendiri. Keren ya tuh. Kalaupun memang mau bikin ternyata merek sendiri juga bisa. Bisa juga ya. Nah, memang kan ini berarti baru salah satu usahanya kita korek ya. Ini Pak Galih ini hebat sekali ini, apalagi istrinya juga ini mungkin. Dari sepatu aja bisa beli hobinya loh. Mantap, keren. Ini omsetnya berapa per bulan? Iya, kita belum tanya hobinya apa aja. Oh iya. Dari istrinya dulu atau dari Pak Galihnya dulu? Istrinya yang bocorin atau suaminya? Suaminya aja. Kenapa nih? Takutnya ada yang nggak ngomong ke istrinya gitu. Ya kan? Iya. Jadi biar bisa terbuka kan? Iya, betul. Benar. Dengan adanya podcast ini, rumah tangga Anda rusak. Enggak seperti itu, bro. Enggak. Nah, kita mau tanya dulu hobinya apa dong? Bisa sampai kita didampingi 2 ajudannya loh. Nanti kita tanya nih, bener nggak sih?
Pak Galih itu ramah sekali orangnya. Iya. Nah, Ayo teriak aja bener ramah soalnya nggak? kelihatannya tegang-tegang semua ya. Apa karena takut ada Pak Galihnya atau gimana? Nanti kita tanya deh. Oke. Kita tanya Nanti dua di ajurannya. akhir Iya, podcast ini kita ya. jadi melototin tuh takutnya gimana ya. Nah, kita nanti tanya. Nah, kita tanya dulu hobinya dulu Pak Galih itu apa sih sebenarnya? Hobinya. main motor. Wih. Motornya kan ada motornya yang motor yang Jenisnya gitu. jenis road bike atau Nah. main tanah atau main aspal, sukanya yang mana? Hampir semua segmen punya. Oh. Kita tahu sebenarnya kita tahu. Cuman ya pengen dia aja yang ngomong. Oh, istrinya tahu. Suaminya jajannya udah berapa? Tahu harganya. Itu harganya gila-gila loh, fantastis. Alhamdulillah. Alhamdulillah istrinya tahu, mendukung berarti istrinya, nggak bohong. Tapi banyak juga. Jadi sangat beruntung sekali ya bagi bapak-bapak di rumah yang hobinya tuh didukung sama istri. Terkadang banyak juga loh suami-suami yang untuk mencapai hobinya itu banyak sembunyi dari istri ya. Ya. Banyak di belakangnya. Terus saya juga lihat punya teman-teman juga untuk main motor ataupun untuk touring kemana sampai ngebohong sama orang rumah gitu. Iya, nah justru kalau misalkan emang saling terbuka gitu, malah nggak akan ada ngebohong apalagi ngumpet-ngumpet di belakang. Iya. Reg-reg, istri juga betul, begitu reg-reg. Pak Galih mungkin. Kan istrinya Tapi hebat soleh sekali ya. mungkin Pak Galih memang seperti itu ya orangnya. Emang gitu. Nggak nyangka. Sampai harga motor dikeluarin gitu ke istri, tahu. Oh, tuh kerennya. Mantap nih, ini suami sejati nih. Bicara apa adanya aja di rumah gitu Iya, kan sama emang istrinya. kayak gitu. Karena Jadi- kalau ngebohong juga pasti tahu. Nah, Tahu lah zaman sekarang ya. Searching nah, harga motor. sekarang tinggal masalah kalau Pak Galih sendiri pernah berbohong nggak sama Dia udah deg-degan loh. Dia udah deg-degan. Ya Allah Oh, gitu. liatin jawab aja. Tanya dulu, rumah tangganya tuh udah berapa lama? Oh iya, sih? rumah tangganya udah berapa lama? Nah, Kenapa ngeliatin? kenapa sama-sama lupa atau gimana? Ya karena emang perjalanannya tuh gimana ya? Nah, gimana? Oh iya Ada kita 2 tahun. 2 tahun. Alhamdulillah ya. Masih cinta-cintanya gitu ya. Tanya nih, 2 tahun perjalanan ya. Pasti lagi cinta-cintanya kan. Lagi berbunga-bunga biasa doang gitu ya. Enggak tahu tanya 1 tahun pertama gitu. 2 tahun pertama ya. Tahun pertama sih. Pernah nggak sih 2022. pundung gitu tah? Pundungnya teh bukan pundung minggat ke rumah orang tua atau kumanya, maksudnya berantem kecil atau ada hal-hal romantis dari berantem teh gitu, ada nggak sih? Justru Sering Sering. Berantemnya atau romantisnya yang sering? berantemnya. Kenapa tuh gara-gara hal apa hal? Ya, misalkan contoh nih, kita lagi tugas ya. Tugas yang notabene. Nah, ini keluar. Ayo kita Yes. coba. Kita itu sangat mengulik tuh gampang kali. Tugas yang semoga tidak ribut di rumah. intens, kita harus istilahnya sedang bersama atasan gitu kan. Ya. Ya kalau misalkan atasan lagi bawa istri ya kita nggak mungkin juga bawa istri karena kan statusnya kita tetap bawahan. Ya mungkin itu aja sih yang mungkin istri agak kurang. Ya apalagi untuk kerja di pemerintahan ya mungkin protokoler itu istri agak kurang paham. Jadi kadang cemberut terus gitu misalkan kita lagi tugas keluar kota nih apa? Ya jangan keluar kota sih baru kemarin sih. Kenapa nih? Padahal tugasnya masih di Bandung karena posisinya Maksudnya bukan begitu. Maksudnya dan bukan begitu. Iya, maksudnya sih nggak ngajak ribut, pengen izin main, Iya. cuman diributin dulu. Biasa gitu, Nah, itu playing emang victim biasa. gitu kan yang kalau perempuan. Iya, perempuan tuh ribet. Iya. Bener. Dan emang laki-laki harus memahami. Laki-laki itu harus di segala cuaca perempuan tuh harus kuat. Iya. Iya, begitu. Ya tapi teh jam 2:30 subuh oke. Adaan awal parasea gitu. Di HP gitu. Lucunya. Sampai sama salah satu dantim Walpri pengawal Bapak Prabowo itu sampai difotoin. Oi, Karena saya ini fokusnya ke HP tunggul terus gitu. anak sampai ditegur ya berarti kalau itu ya. Iya, sampai ditegur. Hey, Gara-gara orang rumah terus menghubungi Anda. ya kan ngechat terus gitu. Jadi kan ini gimana video call apa segala macam. Padahal kan di protokoler kita nggak boleh video call angkat telepon apa. Apalagi di Dan level tidak situ ya. video call loh. Ya telepon juga kan. Tidak. Wah, itu itu Oh,
Itu kan jam 8 malam. 12 Itu para saya itu masih jam 8 malam. Iya, kalau pas video jam call. Karena satu. pengen tahu pulang jam berapa kan. Masih cemburunya teh masih biasa tuh. Wajar awal sih, kita juga pernikahan. ngerasainnya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Gitu. Nah, yang ada badai itu sekitar 5 tahun ke sana itu badainya sangat Jangan kencang lah, sekali. amit-amit ya, jangan Mudah-mudahan, jauh-jauh cuma kan udah. kalian mungkin udah sama-sama dewasa juga ya, bukan? Badai, itu kan penyakit tiba sendiri. Janganlah dijauhin itu mah, bener-bener amit-amit ya. Jangan sampai ya Allah ya. Amit-amit. Tapi kembali lagi sama pasangan masing-masing sih. Kalau sama-sama saling ngerti juga, Iya. sebesar apapun masalahnya pasti jadi kecil gitu. Soalnya kan dua kepala tuh disatuin pasti gundrang heula. Nggak mungkin setahun langsung ujuk-ujuk Jadi lancang. harus ada teh. 3 kepala ya penengah. Tidak mungkin. Setan biasanya yang ketiga mah gitu. Oh iya, kalau anak Oh iya kan, beda lagi. beres. Beda lagi. Sensi loh masalah ngomong ketiga teh Kepala sensi. 3. Terus pernah yang cemburuan siapa? Ya. Oh, siapa deh? Ya juga deh. Emang sering cemburunya? Iya, Kan? iya, tapi dia suka jaim gitu, nggak pernah ngeliatin kalau dia tuh cemburu, cuman ekspresinya dari muka, dari gerak-gerik badannya, oh dia lagi cemburu ya udah. Gitu. Kalau aku sih Lebih sering cemburunya siapa? Ngomongnya kalau cemburu tuh ngobrol langsung atau misalnya diem kan ada yang kalau cemburu tuh diem gitu. Diam. Jadi dulu pernah sih kejadian, ceritanya ada staf kantor tuh yang masalah IG. Oh iya, nggak tahu itu. Itu padahal lucunya gini. Jadi 4 hari sebelum ribut, si staf ini dipakai sama dia untuk jadi model kerjanya dia. Oh. Jadi kebayang Karena nggak tahu kan Instagram kan beda ya mukanya, pakai filter atau siapa Jadi ini? kebayang tuh kemananya. Itu model, anu kurang diminta tolong, difoto, tapi di cemburuan. Ampun, ente ya. Emang lucu banget kalau kayak gitu nih. Enggak, maksudnya teh kan kalau posting tuh di Instagram nggak kelihatan itu mukanya Beda siapa, ya. beda. Dan nama Instagramnya juga nggak memang begitu kelihatan siapa. Dan nanyain kan itu siapa. Dan itu tiba apa sih? Baru pertama kali dia nge-repost perempuan selain aku gitu. Makanya aneh, ini siapa kan? Jarang-jarang dia nge-repost cewek ya? Bukan jarang, nggak pernah. Nggak pernah, baru kali itu. Di depan Cewek yang lain, makanya Penasaran curiga. shock. Ini siapa? Nggak pernah, nggak dilihat dulu ini siapa, udah langsung marah. Oke, mungkin kalau kita terlalu jauh ngomong masalah masalah bisa jadi ntar berantem nggak sampai-sampai nih, sampai subuh juga nggak bakalan beres nih kita. Nah, kita coba selain mungkin si tetehnya selain sepatu, ngomong-ngomong denger usaha kerudung juga ya? Iya, kerudung. Coba namanya bisa apa? namanya apa kerudungnya? Ai juga sama. Ai juga sama. juga sama. Bawa ini nggak? Contohnya nggak? Ada nggak? Tadi gimana sih, Bu? Coba. Jadi produksi kerudungnya kerudung jenis apa ya? Apa pasmina atau gimana? Jadi kita banyak jenis. Pasmina, segi 4 polos, segi 4 motif. Oke. Jadi berhubung 2 lagi. karena Nah ini salah satu nih. Oh, 2 lagi. Masuk nih. Coba ya, sama aku dipakein ya, bentar. Oh ini ya. Jadi emang semuanya mereknya Ai. Nah kita juga belum tahu sih Ai itu apa sih, kok bisa ada nama Ai itu apa sih artinya? Coba. Mulai dijauh sayang. Sebenarnya nama panggilan gitu. Ai itu kan kalau Galih, G-nya dihilangin, L-nya dihilangin, itu jadi Ai. Ai. Nah, itu panggilan kecil dari kakek Oke. ke mama, ke papa, ya ke semua keluarga, terus orang-orang dekat. Kalau orang-orang yang dekat panggil saya Ai. Oh. Kesayangan gitu ya. Iya. Terus semenjak ya sama istri, kenapa coba dijadiin brand gitu, Ya. kayaknya Ai itu deket gitu. Ya. Jadi doanya sih mudah-mudahan konsumen itu terus deket. Amin. Nih, Oh. pakai kerudungnya Ai. Oh, Ini jenis apa nih kerudungnya nih? ini segi 4 ya? Ya, segi 4. Oh, tuh harganya mulai dari berapa sih? Kita jual dari harga, ada yang lebih murah, harga 30 Range-nya sampai dari 60. 30 30 sampai 60 tuh. Wah, tapi ini bagus loh.
Tuh. Ini warnanya apa ini? Kayak ke abu itu ya? Abu tua sama abu muda nih. Jadi ini tuh kombinasi warna abu muda sama abu tua. Tuh. Ada resellernya nggak sih? Bisa nggak sih join reseller? Ih, boleh banget tuh. Boleh siapa aja banget. yang mau jadi reseller AI. Tuh. Langsung Aku lihat hubungi. TikToknya ya. Si Neng Tasya nih. Dia di Shopee itu juara. Banyak banget yang order di Shopee. Nanti link Shopee-nya sama aku disimpan di bawah sama Instagramnya. WA-nya ada nggak sih? WA admin? Ada. Oh, ada WA admin. Bisa reseller juga ya. Pasti reseller harganya lebih murah ya daripada harga Pastinya. jual tuh. Bisa jadi kalau ibu-ibu nih cari di rumah daripada bengong sambil belajar bisnis juga bisa. Bisa jadi resellernya Ai. Tuh, aku juga pengen deh. Tuh, Boleh. cocok Ambil ya. saja. Ambil saja. Aku dikasih loh sama ownernya nih. Mantap. Tuh. Alhamdulillah jadi semakin soleh ini istriku nih kan. Dibalik deh sih. Asli kata soleh ini ngomong soleh. Itu yang harus dipertanyakan sama Ya dia tuh sebetulnya gitu. sih jujur aja ini istriku ini mungkin baru istiqomah ya. Kadang-kadang dia memang kadang-kadang dia nggak terus konsisten pakai kerudung gitu kan. Kadang ada di Masih bukanya. belajar. Masih belajar. Cuma ya sekarang alhamdulillah saya juga sih nggak pernah komen sih. Cuma saya perhatiin setiap pergi wah terus pakai kerudung. Kelihatannya tinggal berangkat dia juga terus pakai kerudungnya. Berarti kan dalam hati saya nggak usah sebutin, oh berarti udah pengen berubah berniat dari dirinya sendiri. Apalagi sekarang kalau misalkan kita pakai dari produk-produk kayak ini nih kayaknya semakin kontras ke wajah Iya, gitu. terus ada warna cerah pasti ada kan ya? Oh, bisa Banyak mungkin motif warnanya ya banyak. Motifnya soft semua. Motif soft semua ya. semua ya. Emang zaman sekarang tuh kayak gitu ya. Lagi trennya tuh motif-motif bunga. Oh, tapi ini kok nggak gini ya ini Iya, ya. banyak ujungnya ya? full ya. Ini laser cut ya. Laser cut. Jadi Tuh. ujung kerudungnya kita pasti laser cut. Kan ada yang ujung tepi tuh. Iya. Ini laser cut tuh. Biar lucu gitu kelihatannya kan. Tuh, jadi bisa dipakai ABG, ibu-ibu bisa nih kayak aku kan ibu-ibu bisa pakai ya dari produknya AI. Tuh, gini-gini nggak kelihatan ya muka. Tuh, nah, tuh nanti kita foto produk deh ya sama AI nih. Belum nanyain koleksinya tuh apa aja sih Oh, Pegal iya. itu di Itu rumahnya? tadi belum Yang tanya katanya motornya gede-gede gitu loh. Aduh, itu kalau kata orang sih ada salah satu penyanyi band terkenal gitu kan sama. Saya pikir juga pas saya lagi nungguin di kantornya, wah ada artis itu datang. Kirain artis itu yang datang ternyata motornya sama dengan Ariel Noah. Ariel Bang Ariel, Noah, oh, keren. iya. Sama nih motornya nih. Saya juga pengen cuma nggak tahu kapan nih. Aduh, Berdoa mudah-mudahan ya, aja. amin. Oh, Biar kayak Bang Boril. iya. Motornya ya. Punya koleksi apa aja sih Pak Galih tuh? Coba aku pengen siapa tahu bisa pinjem ya. Iya. Ini pinjem buat Sanmori, Sanmori. Kode. Jadi pengen tahu kan apa aja sih yang ada di rumahnya. Ada sih paling motor ya. Dulu peninggalan motor zaman bapak saya ada Shogun 125 yang dibangun ulang. Ya tadi yang termasuk BMW R90. Saya ada Ducati juga, ada X-Max juga. Terus ada yang masih dibangun juga, trail juga masih ada sebenarnya. Mantap. Cuman istri nggak tahu. Nah, itu. Gimana ini? Kok katanya suka jujur deh. Gimana ini? Ya ampun. Gimana nih? Masih ada, cuman udah nggak pernah dipakai karena memang istri ngelarang buat ngetrail. Karena tiap trail pasti badan babak belur. Iya, Nanti ya. pulangnya minta pijit kan? Oh enggak dong. Lebih ribet ya. Padahal sih kalau menurut segi keamanan kalau dari istri-istri bapak-bapak teman saya tuh mendingan lu ke hutan aja deh ngetrail. Nggak ada karaoke, nggak ada apa. Justru kayak gitu mungkin ya. Dibanding Iya kalau sih. kita touring ke Jogja kemana ya kan pasti kalau sama teman-teman geng motor tuh pasti kan larinya malamnya main hiburan. Cuma kalau ke hutan kemana ya udahlah sana aja paling ada monyet atau gimana kan gitu. Kenapa sih aneh kalau Alasannya trail? kenapa? Jadi kalau misalkan ke hutan gitu, yang trail gitu,
gimana ya, jadi orangnya tuh khawatir, takutnya gimana. Terlalu khawatir istrinya loh, Pagali Kalaupun itu memang terlalu misalkan cinta. touring ke Jogja apa karaoke, gimana ya, percaya sih nggak akan mungkin. Keren. Motor kesayangannya yang paling disayang-sayang motor apa sih? Shogun 125. Oh, banyak kenangannya ya. Karena itu Ya kenangan apa ya? Mungkin Yang berkesan tuh karena motor Shogun, padahal ada yang BMW, ada yang apa sih sejarahnya? ya papa itu banyak ngajarin tentang usaha, bisnis, terus yang paling utama itu memanusiakan manusia. Ya kalau lu mau hidup benar ya, bisnis itu memang tidak dirancang untuk kita hidup benar, itu tidak. Cuman setidaknya kamu bisa menghargai orang dengan tepat waktu dalam hal apapun, dan konsekuensi terhadap janji apa yang udah lo omongin ya lo konsekuen, jangan berubah-ubah. Dan itu tiap hari ngobrol gitu di atas motor gitu kan, sambil ngantar, kalau nggak sambil beliau dibonceng. Sampai merinding lah. Terus sampai beliau stroke pun masih Ngingetin ya. ngingetin ya, lo jangan nyakitin orang gitu kan. Dan misalnya mah angkatlah orang-orang yang memang setia sama kamu, yang ngebantu ruang lingkup kamu, karena utang uang masih bisa dibayar uang, tapi kalau utang budi itu nggak kebayar pakai uang. Keren. Mantap sekali. Petua orang tua tuh benar-benar buat ya, anaknya ya. Kita berikan doa yang terbaik bagi orang tua beliau, baik ibu atau bapaknya, semoga diberi kesehatan, semoga Sehat terus, panjang umur. Terus apa ya, biar bisa melihat cucunya nih dari Pagali. Pasti lucu-lucu, gemoy-gemoy loh. Suami istri tuh ini gemoy-gemoy dua-duanya. Lucu-lucu, kayaknya tuh nggak pernah berantem, ngelihat dari tadi ayo bercanda melulu. Makanya ditanya, Neng kayaknya nggak pernah bete ya di rumah. Kan emang seru ya, emang seru, orangnya dua orang ini pasangan itu seru banget. Nah jadi emang kesayangan itu Shogun ya, Shogun 125 tuh. Jadi harga motor tidak merupakan sebuah kebanggaannya. Ya, kalau apapun itu, baik barang ataupun apapun juga, nilai uang itu sebetulnya tidak menjadi patokan sih. Ada nilai lebih dari sesuatu barang ataupun itu yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun ya. Kecuali itu ada sejarahnya gitu. Ada sih, apalagi dengan orang tua ya. Itu paling nggak bisa dilupain, nggak bisa digantiin sama apapun tuh waktu sama orang tua. Jadi emang iya sih, meskipun harganya sekarang turun, tapi buat kita kan nilainya sangat tinggi gitu. Oke guys, mungkin sementara dicukupkan sekian bincang-bincang kita dengan Pagali dan istrinya. Mudah-mudahan juga orang tua beliau diberi kesehatan gitu kan. Mungkin dicukupkan sekian teman-teman di rumah, karena memang sekarang ini waktu udah menunjukkan pukul jam 12 sih gitu kan. Nah mungkin ada quotes dari Pagali atau ya, harus istrinya, ada nih, quotes, biasanya di akhir video itu ada quotes. Coba untuk teman-teman yang lain nih. Apa ya? Ya jangan menilai sesuatu dari uang, karena setiap cerita tidak bisa dibayar. Nah, begitu. Keren. Mungkin dari istrinya? Coba ada quotes? Ikut aja. Oh ikut aja itu. Sungguh istri yang manut. Istri manut suami ya. Karena moto istri saya agak berbeda, agak melenceng gitu. Segala yang ada di saku celana itu adalah hakikat milik kekurangan bibi warung, kekurangan bayar belanja. Saya sebelum ini berakhir video, saya mau bertanya salah satu ajudannya. Oh iya. Coba ini ini, dong, bener gak nih saksinya nih? Ayo sini dua-duanya aja, dua-duanya. Coba. Biar Ayo adil. masuk frame dulu di sini. Saya pengen nanya ini Pagali yang ramah sekali kan punya nih. pendapat nih dari. Ayo dua-duanya sini. Ayo masuk. Sini. Ambil posisinya, betul. Nah, Cik, orang tanya ajudannya nih. Di sini kelihatan nih, sini. Gimana ini dengan siapa? Saya dengan Anis. Anis. Iya. Sejauh ini mungkin Pak Anis bekerja dengan Pagali ya. Udah berapa lama? Kurang lebih 2 bulan. 2 bulan ya. bulan. Nah, selama 2 bulan ini, apalagi mungkin di wilayah ruang lingkup pekerjaan Pagali itu kan identiknya orang-orangnya disiplin keras gitu kan. Nah, Pagali sendiri seperti apa ini?
istilahnya memperlakukan Pak Anies ataupun misalkan teman-teman yang lainnya yang bekerja dengan Pak Galih seperti apa? Untuk kerjaan tetap disiplin, tapi untuk secara pribadi beliau sangat luar biasa. Pasti ada hal yang paling nyebelin pasti. Yang paling nyebelin nih mumpung ini kita tanya. Yang paling nyebelinnya gini apa? Saya boleh jujur, kalau untuk sampai saat ini untuk hal nyebelin belum ada. Gak pernah nyebelin gitu? Belum ada. Siap. Kalau ke istrinya masuk ayahnya banyak nyebelin, ajudannya mah bener luar biasa, dia tutup mulut masalah nyebelin. Coba emang nggak ada ya? Nggak ada. Baik. Siap, jangan melihatnya ke sana, tenang gaji mah lancar. Siap, terima kasih Pak Anies. Siap, terima kasih. Ya. Satu lagi atuh tanya. Udah aja satu dulu satu. Ya mungkin cukupan sekian bincang-bincang kita kali ini. Kita mungkin akan ada part 2 dengan Pak Galih ini karena kita mau main ke rumahnya dong. Iya, karena kan sekarang tuh jujur kita juga kehabisan energi. Pak Galih juga kasihan juga, memang di sini udah terlalu malam juga, udah kerja. Kita juga tadi sebelum ke sini kita sempat ngobrol-ngobrol di kafenya beliau juga gitu kan, di kafe yang ada di salah satu di kafe di Bandung juga gitu. Jadi kita adakan nanti part 2 untuk kita gerebek rumahnya ataupun kita gerebek apa-apanya juga lah gitu kan. Bener tidak sih? Oke, ya udah cukup sekian ya. See you.